rencana datang reyeung nu maksiat beki majeng nu ibadah beki eueuh. Allahumma arhamna bil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Asnawi Caringin, ulama pendekar dari Banten. Nama lengkapnya adalah Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi. Ia adalah seorang ulama karismatik dan pendekar yang lahir di kampung Caringin, Banten pada tahun 1850 Masehi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Ia dikenal sebagai ulama yang gigih menentang penjajahan Belanda. Ia mengorganisir para jawara Banten untuk menentang penjajahan. Asnawi lahir dari pasangan Abdurrahman dan Ratu Sabingah. Dari pihak ayah nasabnya bersambung ke Sultan Banten, sedangkan dari pihak ibu ke Sultan Agung Mataram. Sejak usia 9 tahun, Asnawi sudah dikirim ayahnya untuk menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Di sana ia berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani bersama santri-santri asal Indonesia, semisal Kiai Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan lain-lain. Selain belajar ilmu-ilmu agama, ia juga belajar thariqat kepada Syekh Abdul Karim Tanara, ulama Banten yang bermukim di Mekah. Setelah mengaji bertahun-tahun di Tanah Suci, Asnawi pulang ke kampung halamannya pada tahun 1870. Untuk mengamalkan dan menyebarkan ilmunya, ia mendirikan pesantren di kampung tersebut. Pesantren tersebut dikenal dengan ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu bela diri. Ketika Gunung Krakatau meletus, ia beserta keluarganya selamat dengan mengungsi ke kampung Murui, Menes. Sayang seluruh pesantrennya di kampung Caringin hancur lebur. Ketika kembali lagi ke kampung halaman dari pengungsian, ia membangun ulang pesantrennya, serta mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Agung As-Salafi atau menurut sumber lain Salafiyah. Arsitektur Masjid Salafi merupakan campuran dari unsur lokal dan luar. Unsur lokal terlihat dari atapnya, sementara unsur luar terlihat dari bentuk jendela dan pintu dengan ukuran relatif besar, juga pilar-pilar yang mengelilingi masjid. Konon kayu untuk masjid tersebut dibawa oleh Asnawi dari Kalimantan. Sebelumnya, kayu tersebut tidak bisa ditebang. Kalaupun bisa ditebang, pohon tersebut muncul kembali. Setelah berdoa, pohon itu bisa ditebang dan dibawanya ke Caringin. Masjid tersebut masih berdiri sampai sekarang. Tahun 1925, ia mengarahkan santri-santrinya untuk turut membangun jalan antara Labuan dan Carita. Karena memimpin pemberontakan pada tahun 1926, ia dan keluarganya dipenjara pemerintah kolonial Belanda. Mula-mula dipenjara di Tanah Abang, Jakarta, kemudian Cianjur. Selama di pengasingan, ia tetap berdakwah dan mengajarkan thariqat ke masyarakat Cianjur. Sementara anaknya Kiai Haji Muhammad Hadi dan menantunya Kiai Haji Ahmad Khotib yang juga ikut memberontak dibuang ke Digul Hulu, Papua sekarang. Kecintaannya akan perjuangannya terhadap ilmu agama melalui pesantren, penjara tidak membuatnya jera. Dari dalam penjara, Asnawi meminta 2 orang cucunya yang kakak beradik, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Muhsli dan Kiai Haji Tubagus Ahmad Maimun untuk membangun dan meneruskan kembali pesantren Caringin. Pada tahun 1930, berdirilah Madrasah Masyarakul Anwar yang terletak di depan Masjid Salafiyah. Pada tahun 1931, Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi bebas dari penjara. Kemudian pada tahun 1937, ia wafat. Jenazahnya dikebumikan di Masjid Salafiyah. Makamnya hingga sekarang tidak pernah sepi dari para peziarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.